Kami acara satu sepon ketika dito ceramah hikmah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedherhana itu dadi sampeyan sareng semoga Al Ustaz Muhammad Muslim Magister Hukum Islam kepada beliau untuk kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, wa qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adda rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebetulnya kaulah muljalakin para alim, sebetulnya kaulah muljalakin para ustaz, para guru-guru ngaji. Sebetulnya kalau menjadikan Bapak Kepala Desa beserta aparat telepon yang sempat hadir saat mampir Kak Dito, terjukan sebetulnya kalau menjadikan sahibul hajat satu undangan hadirin hadirat mungkin saja. Saya betul kaulah menjadikan alhamdulillah saat samakan Kak Dinto betul kaulah ngaparan disyukur dari nangepon Allah subhanahu wa ta'ala. Sekak Dilma betul kaulah sampai samakin bisa bernafaskan iman per-Islam. Sengkena kalabun keimanan yang menangkat kuat dalam diri beten kau setuju, beten kau lebih bisa hadir tempat Kak Dinto kenakaan kui ngarep ngaule syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam makin Kak Dinto kelahiran epon beten kau peringati bersama. Barmantir hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna betul kaumnya tempat Kak Dinto senantiasa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku bagi betul kaum apolong sarang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalabun penuh dengan ampunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat wassalam alamatun senantiasa terlimpah curahkan kehibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak ilmu beliau tak pernah pusing-pusing memberikan peringatan nasihat kepada umatnya. Gunakan aku menjadi umatan thayyibatan, menjadi umat sebagus
umat yang senantiasa taat terhadap ponapas konsangan Allah Subhanahu wa taala, bertaat terhadap ponapas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sastana kadito ngetar-ngetar karena tak biasa abidatu. Menabi abdu sering, tapi menabi abidatu kadito jarang. Tapi karena memenuhi permintaan dari tuan rumah, thank you kadir-kadir. Jadi banyakkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana bileki bedetor atau sekorang saya bahasa sekorang fontu dalam tampilnya ajaran saja betul kaulnya on saborase sagiragi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa memberikan peringatan kepada kita katipun apa betul kalau menjadi hamba Allah yang takwa Allah. Karena makin kadinto banyak orang sebisa takwa, banyak orang sebisa menjalankan konapa sepa konsangan Allah, tapi tak mampu menghindari larangan-larangan kebon Allah Subhanahu wa taala. Mana tahajudna tak diterjeke mulai jam 2 malam sampai subuh bangsa. Mana dia pikir sampai kaiding kakak kalani kafe petok dari raging namanya. Mana dia sadurkan tak boleh dihitung. Namun nalika berhadapan dengan larangan-larangan Allah tak mampu. Kadang banyak orang takwa mereka berak di masjid. Mana dia pikir mereka tak enak orang. Tasbihnya sampai kancil, hampir minta misalnya itu. Tapi pas kalau masjid mereka sandalan jamaah hilang, pauna tatangke obus, gaberna, oreng, kompes. Berarti mereka ketundukannya hanya di tempat ibadah, tidak sampai terus menerus ke kehidupan sehari-hari bertingkah seperti. Daripada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita berbenah untuk menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi yang sepi atau dalam kondisi yang ramai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul kaulah hadir ke tempat kak dinto gunakan aku katipun apa betul kaulah karena tuang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tuan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa beramal soleh. Karena ciri orang yang beriman mereka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kak Dinto senantiasa beramal soleh. Sehingga amal soleh Kak Dinto senantiasa digandingkan dengan iman. Kak Dinto Allah adahu wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati. Illal ladzina, semua orang dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, digandeng dengan lafaz wa amilus solihat. Artinya kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk buktikan dengan amal soleh. Ketika kita mengaku iman kepada Allah, iman kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak mampu beramal soleh, maka iman yang kita ucapkan Kak Dinto hanyalah fata morgana, lanyap, sobung gunanya. Jadi banyaklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh katipun apa senantiasa menjadi konsumsi betul kaula, gunakan kui menjadikan diri Kak Dinto senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya pamantep, zikirnya pamantep, salawatnya pamantep kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ada dua hal yang bisa menolak musibah dan bencana jatuh di sebuah daerah. Jika itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bahwa Allah tidak akan mengadab suatu kaum, Allah tidak akan mengadab suatu daerah, wa anta fihim, sementara baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah betul saja. Maksudnya kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca salawat baginda Rasul hadir di tengah-tengah kita. Daripada maka tidak akan turun yang namanya bencana, tidak akan turun yang namanya bala ketika salawat senantiasa kita kumandangkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nomor dua yang juga kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah daerah akan menjadi bahagia, nyaman, sentosa, senantiasa penuh dengan rahmatnya Allah. Nalikana penduduk mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tak berdosa, semuanya pernah berdosa. Tapi dosa kita kadang ada yang tipis, ada yang kebal, atau bahkan berlipat-lipat. Kadang kita lalai dalam berdoa kepada Allah, mohon ampunan. Nabi Adam saja melakukan satu kali dosa, jika dinto memakan buah khuldi, kak dinto tobutna, ya abidna, betul kau banyak dosa yang betul kau kerjakan, kak dinto jarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang. Enteng banget. Padahal Nabi Adam satu kali melakukan dosa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kak dinto istighfarna, tobatna luar biasa, abidna, betul kau dosa namanya tompo jangan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau penduduk sebuah negara, penduduk sebuah daerah senantiasa bergelimang dengan dosa, jangan pernah diharap negeri, daerah, kawasan mereka akan damai, akan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul kalau ulang bahwa penolak bala dalam sebuah daerah itu akan tidak terjadi sebuah bala dan bencana atau musibah-musibah lain manakala penduduknya rajin mau salawat, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping paneka komponna betul kaula di tempat kak dinto gunakan kui nyari ilmu, nyari pangoningan, karena telepon baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Pasera-pasera orang yang menempuh suatu jalan mencari ilmu, maka Allah akan memberikan jalan yang mudah baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal kekadinto larang, berat, sehingga dikatakan khufatil jannah bil makari wa khufatin nar bis syahawat, bahwa soal kekadinto senantiasa dikepung oleh keingin hal-hal yang tak diinginkan oleh syahwat. Coba mari betul kau dekat dinto amain sekak lewat jam kuat, amain domino hapol jam kuat, nanti rambut lewat jam kuat. Coba gantian betul kau mos Al-Quran 5 menit langsung keluar air mata biasanya. Katondu pada bodoh encok kebeli yang mati pada bodoh banyak. Karena kenapa? Karena ternyata mana
Nabi lalakon sebagus mereka kudana sangat berat. Tapi lalakon sejubur maksiat kak dinte paling kadumang sarangan setan. Khufajinar bisyahawat, bahwa neraka kak dinto senantiasa dikepung dengan syahwat. Sayyidina hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang orang berat melakukan kebaikan, demam melakukan maksiat. Karena kenapa? Karena hadiah orang baik mereka bukan kipas angin, tapi swarga. Sayyidina berat. Jadi mana diwajib dengan kak dinto dari orang berat mengalahkan kata-kata dinto berat, berarti perbuatan mereka baik. Mana panjenengan demang melat antara masalah pun nonton bodrok demang mereka berarti tak bagus. Mau masa leso mereka berarti lalakon mereka bagus. Tapi mana bi masa demang pernah mereka hadir ke satu tempat, misalnya pun kalau drop demang mereka berarti mereka lalakon orang saya, misal ekor tadi. Dari mereka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda-tandanya mukmin yang bagus, Islamnya orang mukmin yang bagus kak dinto adalah tarkumana, yakni meninggalkan sesuatu yang sombong gunanya. Jadi mana ibadah kaulah lalakon kak dinto salah sombong gunanya. Tenggelamkan, sebenarnya kan. Makanya dikatakan menabiakan yang mendokat kalau kali hari, kali itu orang saya sekolah. Ada berapa nih? Kahit bagus menapar, yang kedua orang kita lapor, masalah kalau kali tak apa ada. Sehingga kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka awet muda? Karena beliau makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau punten kan masyarakatnya masuk tapi soto, bakso, garu-garu pada masuk tapi kan. Saya sudah tahu keju manis, rematik, pun apa. Rasulullah punten menabi lapor para kenyang mereka berhenti. Tapi ketika lapar betul lapar mereka deder. Karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dekat pintu sangat lapar, nanti akan nikmat. Tapi ketika kenyang, ada dekat pintu biasa-biasa saja. Dari mereka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalakon se arasa sorungkunana kali karena kenapa? Karena kisaran audit betul kau dekat dinto habitur sampai ke 30 tahun. Berarti mana bi betul kau mau mangkir ampun dekat sana, jika ada yang hadir lah. Siap-siap kau pernah kat dinto sebentar lagi akan tersenggol. Usianya habitur sana, siap-siap lah kat dinto. Lebih mereka bonus. Dari mereka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya kalau betul kaule para ngomong lanjut kak dinto omongnya kaku kalaupun lalakon semanfaat. Lalakon sesagaran bisa mendalam betul kaule salam petitunya langkung salam di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari manakala menghargai sisa umur sakit kadinto ngiring mak boten kawula senantiasa beramal soleh, ngiring mak boten kawula senantiasa pabunya mau salawat, ngiring mak boten kawula senantiasa memaksakan diri guna keampun melakukan kebaikan, karena kebaikan kadinto harus dipaksakan. Sehingga dikatakan berarti terakhir ke hulu, berenang ke tepian. Susah sakit capek encok dahulu, nanti kemudian akan bersenang-senang bagi yang sudah punya
keluarga. Yang belum punya keluarga nanti bisa bersenang-senang bertunangan, kemudian berarti pada dahulu bertunangan ketepian, sakit-sakit dahulu tunangan kemudian. Karena daripada kalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengkongnya berengkau dekat dinto ingin menjadikan abul Kak Dinto senantiasa menjadi hamba Allah yang baik. Ingin katipun apa berengkau dekat dinto nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Daripada kala di kesempatan yang sangat spesial Kak Dinto ngirim ma'bud engkau senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa memperbanyak amal-amal kebaikan. Terutama Kak Dinto pahunya maos Al-Qur'an. Termasuk orang-orang yang cinta kepada Al-Quran Kak Dinto minimal sehari panika maos Al-Quran 300 ayat. Karena laku pagi panika yang akan memberikan pertolongan syafaat kepada berbenkaul istri. Jadi mana berbenkaul sebut mas Al-Quran Kak Dinto laku pagi ketika ampun kiamat akan dijemput oleh panitia akhirat. Dijemput panitia jemput. Kenapa dijemput? Karena tak oleh situasi kondisi daerah akhirat aku. Makanya menampil oleh Waispo biasanya kali itu istiqomah. Setiap hari pasti mau Al-Quran biasa. Itu pikiran biasanya kali. Rata-rata mereka yang ngaji mau Al-Quran setiap hari kali itu, insya Allah berujung pada akhir sebuah kebahagiaan, akhir indah sebuah perjalanan hidupnya selama di dunia Kak Dinto. Tapi mana tidak semah-semah kali tak pernah mas Al-Quran torlain pun jarang Kak Dinto, jarang. Karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul kaulah tidak usah risau dengan apa yang sudah Allah jamin. Rizki betul kaulah dijamin oleh Allah. Jodoh, bagian jomblo itu dijamin oleh Allah. Yang penting ada usaha. Berapa boleh dijamin sama hal-hal yang dijamin oleh Allah tak usah betul kaulah risaukan. Tak usah takut pulang, takut miskin, takut tandi, tak usah. Karena sudah Allah jamin. Seperlu betul kaulah takut Kak Dinto sesuatu yang tak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka? Ini suatu Allah tidak menjamin hambanya nanti pasti masuk surga. Karena sebelum jamin dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus betul-betul usahakan. Makanya dunia Kak Dinto tempat berkah beresok. Orang ibadah mereka resok. Sehingga besar pahalanya karena resok mereka. Daripada kalau hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang baik, senantiasa menjaga diri kita, lisan kita, tindak tanduk kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena satu jenazah Kak Dinto bertanggung jawabnya. Ada yang nyata. Mayalfadu min qaulin idza ladaini raqibun wa atidun. Bahwa tidak ada ungkapan, perkataan, tindakan sebetul kau kerjakan kecuali ada yang mencatatnya. Jadi mustahil kita bisa berbuat yang tidak baik, pasti ada yang mencatat. Makanya tidak ada kesempatan bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan selarang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah senantiasa pasang CCTV. Jadi ibarat masuk ke suara dan banyak tak kira kalau nama kau lah. Bernala gula misalnya pun. Kalau apa tak bisa, karena senantiasa ada mata-mata dari CCTV mereka. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Pas
pasang CCTV. Jadi tidak ada hal yang bisa membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali itu tegang ini, tegang. Tak wong karena purwajar aja kecil tegang. Karena memang kita ini berasal dari kekerasan, harus keras memang. Keras. Manusia lahir karena berasal dari kekerasan. Itu tegang. Bahwa mantel kali itu walaupun cepat cepol, kaburan cepol kali itu bisa diambil hikmah. Kan terus terang kali itu kalau tak santai akan itu ketika jangan di tempat jauh. Ketika betul kalau di tempat-tempat dekat di perkotaan kan itu biasanya kaulah grogi. Kenapa boleh kan kali itu? Ya kaulah boleh tidak sopian, grogi. Tapi karena pamintanya dari tuan rumah ini, dekat-dekat masih ngetar kayak ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari panikalah geng betul kaula di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto, betul kaula tidak hanya hadir ke tempat kak dinto memenuhi undangan sahibul walimah, tapi juga katipun apa-apa yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto senantiasa betul kaula tiru. Setelah diteliti bahwa di dalam Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas Kadinto tak pernah ditemukan tentang pujian-pujian kepada baginda Rasul Muhammad SAW dalam aspek gantengnya, sombong, dalam aspek pintarnya sombong. Padahal Rasulullah Kadinto adalah hamba Allah yang tidak hanya pintar, tapi gantengnya di atas rata-rata. Namun sebetulnya kalau sering dengar bahwa yang paling ganteng mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ibarat bulan, sementara Rasulullah itu adalah ibarat matahari. Kalau bulan kan itu bisa dilihat, bisa disifati. Nabi Yusuf itu bisa disifati, matanya seperti ini, hidungnya misalnya masih disifati dan bisa dilihat kalau bulan. Tapi kalau matahari Kak Dirto tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Berarti Kak Dirto ternyata baginda Rasul Muhammad SAW Kak Dirto oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipuji dari segi kegantengannya, tak puji dari segi keturunannya. Padahal Rasulullah SAW tadi itu keturunan yang sangat luar biasa, spektakuler ya pembesaran tadi itu. Kepintarannya, kealimannya tak disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah kadinto epoci sarangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an yang tidak dinto tentang akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa pada diri Rasulullah Kadinto ada akhlak yang sangat agung. Daripada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saestona peringatan Maulid Nabi Kadinto menurut kaula tidak hanya dilaksanakan di bulan Rabiul Awal, tapi dilaksanakan setiap hari. Pertama, gunakan betul kaula diingatkan siapa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, oleh para ceramah boleh muncul. Dan itu tujuannya. Gara-gara corona, Kak Dito kalau sungai muncul, sampai akhirnya oleh amplop. Gara-gara corona mereka. Tapi alhamdulillah sampun corona sirna. Engki abdullah amplop Kak Dito. Tahunnya ngesteng. Mau amplop Kak Dito berusaha kaula, kan itu kan ngurus panitia kan. Kalau kan bela ngesteng. Adalah kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dito
bagaimana setiap hari kita peringati, gunakan angku sebagai pelajaran bahwa Rasulullah lah yang harus kita tiru. Dari segi apanya? Dari segi karakternya, dari segi sifat-sifat epon, sepak terjang epon dalam hidup bermasyarakat, bukan dilihat dari luarnya. Karena makin itu banyak orang luar tampilan luarnya wow, apa harus bilang wow gitu? Karena mereka biasa merasa keren. Luarnya mereka meyakinkan seperti ulama dari Mesir, tapi ternyata kadang ulama palsu. Karena apa? Tak sesuai dengan luarnya. Makin kadang mau setna glowing, gerak luarnya pote muana namanya putih semua. Gerak pote muana, anaknya sokornya jalan semua. Oleh karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ditiru dari Rasulullah mereka benih cuma penampilan dahirnya, tapi penampilan batinnya. Makin banyak orang dia kalau Rasulullah itu kan ada berjenggot. Muttafaq alaih, jenggot itu hukumnya sunnah. Tapi jenggot orang Arab kan ada bagus tebal. Menalikannya kan berkawan kan itu MST terus sekolahnya ngebut kan padu kan tadi. Dan itu kenapa artinya Rasulullah kan itu menghargai apa-apa yang ada di negaranya. Nabi kaulah kan itu langsung wajibku. Rasanya pun kurang saya kali. Manabi orang Arab itu kan manabi kalau jenggut nggak apa tebel kan mereka semakin dipertebal semakin ganteng. Tapi kalau masyarakat kan ini tahu kalau masyarakat itu siapa pun para saya banyak anak orang kan ada pemerintahan. Artinya kenapa berpenampilanlah sesuai dengan keberadaan bergaul. Padahal kan budaya lokal. Rasulullah tak itu ajuba, yang kira ajuba cocok oleh kata ajuba kali. Artinya kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak pantas melekat pada diri kita atau satira, maju jadi fitnah. Lebih baik bergaul tidak meniru tampilan luarnya, tapi cobalah tiru bagaimana tampilan dalam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada istrinya beliau tidak pernah marah-marah. Bergaul kan, kalau di tengah kerja sebelum nasi, sebelum kopi, sebelum rokok, biasa langsung pamit. Sebagian tapi mana di kaulah bukan. Kalau termasuk laki-laki yang memang lembut. Tapi namanya orang ketika tak siap, ketika datang kerja dia sobung kopi, sobung rokok, sobung nasi, sobung sarapna, mereka biasanya main Pancasila. Kan Pancasila kan, Pancasila tampilin biasa. Padahal baginda Rasul Muhammad SAW adalah hamba Allah yang paling romantis dengan istri-istrinya. Bahkan dengan hadamnya, pelayannya. Sekadima pengakuan dari Anas bin Malik, Kak Dinto selama menjadi hadamnya baginda Rasul selama 10 tahun, tak pernah Rasulullah itu marah-marah, tak pernah mocak-mocak. Pengakuannya kan, malah betul kau kan, di pembantu misal telepon bekerja tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, pasti langsung main pecat kan, pecat biasanya. Tapi baginda Rasul Muhammad SAW luar biasa. Setidaknya tak mungkin bergaul pas meniru 100% tak mungkin. Karena Rasulullah adalah manusia pilihan, sementara kita adalah manusia yang dipilih. Daripada kan hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul kaulah hadir ke tempat kita cocok dengan mabudun morotan
tiap tahun molotan. Tapi sobung saya pernah betul kalau ambil hikmah dari sepak terjang baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin minimal keluarga ketika istrinya melakukan kesalahan cek pukul, malah di sejarah kan cek pukul, tapi dekati, peluk dan cium. Dengan seperti itu dia akan merasa diperhatikan oleh sang suami, sehingga dia sang istri Kak Dinto akan merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling diperhatikan oleh suami dan tidak akan mengulangi lagi. Makanya bisa dekor dengan keluarga anak sopu tak jaga. Mereka menabi dalam agama dise aing kan kamu anak mereka tak jaga dise boleh mereka. Man tak jaga sangkok, peluk dan cium. Sayang bangun, kita salat subuh berjamaah. Damai kan? Damai. Asal mereka bisa salawatan, ngaji, ya toibah. Ternyata mana ina toibah, ya toibah, ya toibah. Bangun sudah subuh kenapa nikah? Mengambil akhirat tak juga sama mereka. Disiain muana mereka perlu dan cium. Mana minta juga di mereka salawat mereka. Ya Muhaimin ya salam sabina wal muslim. Ternyata heraknya mana Muhaimin misalnya. Sehingga sombong percekcokan dalam sebuah keluarga karena mereka sama-sama mengerti. Ketika ditolak, betul kaulah hadir kamu melakukan Kak Dinto, jaga tapi Kak Dinto apa betul bisa mengambil hikmah dari maulid yang kita laksanakan setiap tahun namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping panika, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panika kepada para sahabatnya luar biasa. Betul kaulah ketika pidato di tempat-tempat yang lain sering mengatakan bahwa Rasulullah kan itu ketika matur-matur sang sahabat kan itu posisi berdana tak langsung. Artinya betul-betul menghormati kepada Muhammad yang diajak bicara mereka. Tapi kalau kan saya tanyakan, tahu kamu tangan itu biasa kan tak ada berdepan langsung. Tapi bagi Rasulullah SAW mereka seluruh ujung-ujung badannya kali itu menghadap kepada orang yang diajak bicara. Ini minimal panika praktek agen. Menghadap orang tua aku tangan, mana minum Kak Dinto tak mancung, mana biasa asalnya kami tak mancung, macet oleh prostat mereka. Prostat mereka biasanya usia 40 tahun biasanya oleh prostat biasa tak ada akmi mereka. Kenapa gara-gara sering akmi mancing. Rasulullah tak pernah akmi mancing. Pasti ada jongkok panika. Ambil sederhananya saja untuk Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu luar biasanya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semalam makan kita betul kaulah peringati. Suatu ketika juga baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita sampurna dari luar Madinah mau masuk ke luar Madinah kita di pojok Madinah kita menemukan seorang sahabat laki-laki yang bekerja sebagai tukang butuh, nete butuh kan ya. Bosnya saya Rasulullah tanamnya kita para bahasa kasar kan. Tanamnya itu percak belum melepuh ya pokoknya. Tanyakan saya Rasulullah di sana kenapa tangannya kok apa tangan biar mak melepuh, mak percak kan ya Rasulullah. Tangan saya ini digunakan untuk nyetir botol, gunakanku menghidupi keluarga. Karena tak ada itu kenapa ada. Setelah mendengar penuturan mereka, langsung tangan mereka di tangan orang mereka teguh, pas digenggam, dicium. Rasulullah mengatakan, hadayatun la masabhu annaru, bahwa
mengatakan ini adalah tangan yang tidak akan pernah menyentuh kepadanya surga abadan selamanya. Hada yadullah masatha annaru abadan. Ini adalah tangan yang selamanya tidak akan pernah dikena api neraka. Jadi Pak Jenengan ke Coca-Cola PT Bruto ke keluarga mereka tak tenang, tak susah mereka. Buat ikhlas karena Allah mencari untuk keluarga akan diselamatkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Si tukang ngirit tanda sapi, sampai tukang tak tenang. Atau tukang majun sering menarik pajul, mereka sampai lokal-lokal tak tenang mereka. Kalau ikhlas karena Allah untuk keluarganya, nanti akan ketemu dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi ada dua tangan yang pernah dipimpin oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Yang pertama adalah tangannya putrinya Fatimah Az-Zahra, dan yang kedua orang kebanyakan dikium oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ini apa artinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Artinya adalah bahwa kerja keras untuk tidak meminta-minta menulis ke orang lain adalah perbuatan terpuji, perbuatan yang sangat luhur, yang sangat diagungkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, Aceh sampai Betul Kaulu merasa diri ini tidak ada apa-apanya. Kita kaya kok, betul kalau kaya. Mau bodoh dan mau coba nanti apa-apa kaya. Makanya betul kalau kaya, apa saja panjenengan bisa menjual kornea mata anak orang kasar bahasa kornea mata itu kornea mata itu bisa dijual, harganya bisa laris 10 M, bisa membangun rumah, punya mobil, terus bisa bangun toko, bisa bisnis lebih dari 2. Kaya kan, kaya. Tapi panjenengan mengambil model-model apa apa aku miskin. Aceh sampai karena betul kalau kali itu estona yang kali itu sangat kaya. Coba tinggalnya jual, kali itu ada jual, sudah kali kerja misalnya itu. 40 juta juga kan, 20 M. Bayangkan 20 M. Yang paniknya harus pakai kacamata hitam, dibalik kacamata hitam. Oh ternyata tidak ada matanya. Kaya kan, kaya. Artinya apa? Kita harus nanti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun kondisi kita. Rizki panikah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu harta yang melimpah. Coba beritahu tanya, mabuli panjenengan kaya tapi sering masuk rumah sakit. Jadi biasa tapi makannya hampir embung, hampir yang benar ya. Karena kenapa? Karena banyak orang kali itu ada orang yang rumahnya berlantai, istrinya 4, mobilnya 4 bana misalnya pun. Tapi setiap harinya masuk rumah sakit. Katanya apa ya? Katanya. Beda orang yang biasa orang rumahnya misalnya pun aku rumah terang-terang kali itu mana. Tapi keluarganya hidup sentosa, tak sakit-sakitan, tak banyak utang, hidupnya nyaman, hidupnya nyaman, tak itu lebih baik daripada banyak harta, banyak istri, banyak mobilnya, tapi berat-berat karena nasib cukup. Ada sebuah kisah bahwa orang yang punya pesawat terbang. Kak Dinto tapi selama Udina tak pernah naik pesawat mereka karena fobia terhadap takut ketinggian. Jadi mau naik pesawat mereka takut orang. Takut. Beda orang kaya luar biasa, namun ketika tidur di hotel mereka pun tetap pakai kasus pribadi. Pakai apa? Pakai tikar pakai kepandel. Jadi kemana-mana, mau mengisi acara, mau ke tempat-tempat rapat, mereka senantiasa bawa alas tikar mereka. Tak nyeder di rumah, manabi tak tidur di atas tikar mereka. Ternyata kebahagiaan nikmat Allah mereka tak diukur dengan kemewahan tempat.
Dari paneka hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki paneka bukan identik dengan duit, tapi juga rizki Kak Dinto adalah dengan nikmat betul kalau bisa bernafas, bisa aktif, bisa Kak Dinto gerak, karena Kak Dinto nikmat yang sangat luar biasa. Kadang bencana, kadang itu muncul hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena betul kalau tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala malam mantel. Betul kau dengan adanya peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto, betul kau tamasa orang-orang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan kesempatan kepada anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka bahwa dengan adanya Maulid Kak Dinto, betul kalau tidak hanya hadir di tempat Kak Dinto, tapi bisa memetik hikmah manfaat dari ponapa sebede deruna gunakan ampui betul kalau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari betul kalau dari hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah akhir dari betul kaula Kak Dinto karena odina hanya sebentar, tidak akan lama. Miring aku juga maksimalkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara pun dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain, terutama Kak Dinto perbuatan-perbuatan yang sifatnya iri, dengki, tor lain-lain pun. Karena Kak Dinto di zaman samangkin Kak Dinto zaman yang penuh dengan persaingan, zaman yang serba mudah, ngade-ngade. Karena makin bodoh nyamai pun gue bodoh bukan dakar yang tidak. Kak Dinto ngade-ngade dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat mapan Kak Dinto telepon orang akan terjadi proses atau hal ini diabetes masal. Kenapa? Karena makin orang karya mesen karya kulit mesen gambar lagi dengan mereka kurang gerak. Orang kalau kurang gerak kali itu lama-lama akan menumpuk banyak lemak, darahnya timbul yang namanya kencing manis, kencing pahit, dan kencing yang lain. Kenapa Rasulullah kok sehat beliau? Karena beliau ternyata setiap hari mereka ajaran soko kan. Orang-orang Hongkong, orang-orang Jepang. Kak Dinto mari betul kalau lihat di YouTube kalau itu mau ngambil dulu herbal mah mereka. Tapi kenapa tak gemuk, tak lempung? Karena mereka setiap mau ke kantor jarak 1 meter mereka ajaran soko. Sehingga terbakar. Mari kaulah mesen makin 5 menit rasa reseter tidur. Makan nyaman. Jangan kopi minum tokot banyak, nyaman banyak. Lama-lama karena nyaman akhirnya terjadi apa yang terjadi. Daripada karena dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, miring di perkembangan zaman yang semakin canggih Kak Dinto, betul kau lemak serba STT, terutama menjaga keimanan betul kau kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan betul kau kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam terkumpul betul kau tempat Kak Dinto mendapatkan syafaat, aliran syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagi betul kau tasaran akumpul sareng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saka Dinto pamato dari betul kau. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan lapor Pak Polisi. Buah pisang, buah kedondong, buah mangga, buah belimbing. Itulah nama-nama buah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih disampaikan. Demikianlah ceramah hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapun sampai hati saran-saran muslimun Al-Ustaz Muhammad Muslim, Minister Hukum Islam. Maramater kalaban bedana ceramah sedikit burukan itu betul kau saja bisa mengambil hikmah pelajaran kami bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.